Cerita ini kami petik dari buku legenda rakyat kuno yang menggambarkan watak dan karakteristik manusia yang berlainan banda, sehingga banyak tragedi, peperangan antar sesama, pertempuran yang membara merajalela, rakyat yang biasa menjadi korban keganasan angkara murka. Bumi pun basah karena tetesan keringat darah dan air mata. CRI Channel dengan bangga pada konten kali ini akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tragedi Jembatan Merah. Tragedi Jembatan Merah. Tragedi Jembatan Merah. Dalam episode Dendamnya Arwah Ronggeng Melati. Tepatnya zaman dahulu di wilayah Jatibarang ada peperangan antara antek-antek orang Belanda dari Jawa Tengah dengan masyarakat pribumi asli Indramayu. Bisanya terjadi perang tadi yaitu akibat masyarakat Indramayu menuntut upah kerja ke orang Belanda. Tetapi seharusnya orang Belanda memberi upah bayaran ke para pekerja, malah orang Belanda memukul atau menghajar para pekerja yang minta bayaran, yang akibatnya para pekerja ingin bergabung jadi satu supaya bisa mengadakan perlawanan dengan orang-orang kulit putih tersebut. Tapi masyarakat Indramayu kewalahan menghadapi antek-anteknya orang Belanda. Akhirnya masyarakat Indramayu berpikir, biasanya ada pembangunan jembatan merah penghubung antara Jatibarang Widasari yang dipimpin oleh orang Belanda. Pasti ada persetujuan antara Bupati Indramayu. Lalu semua masyarakat Indramayu yang dipimpin oleh Ki Totoran bersama Ki Kadrawi berangkat menuju ke pendopo Indramayu untuk meminta pertanggungjawaban Bupati. Tetapi sesampainya di pendopo, Bupatinya tidak ada, hingga akhirnya masyarakat menyebar mencari keberadaan Bupati Jalari. Ternyata Bupati Jalari tadi ada di pinggiran Sungai Cimanuk, tepatnya di bawah jembatan merah Jatibarang Widasari. Bisanya Bupati Jalari ada di pinggiran Sungai Cimanuk karena Bupati Jalari sedang meninjau benar tidak di Jatibarang ada pembangunan. Nyatanya memang benar, di Jatibarang ada pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan tadi dipimpin oleh orang Belanda yang dimandiri oleh Ki Tali Wongso, yang jadi pemborongnya yaitu Ki Wirya. Pada akhirnya dengan rasa sedih, Bupati Jalari berucap dalam hatinya, Masya Allah, bau amis sekali Sungai Cimanuk ini. Memang benar kata kabar yang sudah menyebar, kata berita yang sudah nyata, kalau adanya pembangunan jembatan ini, banyak orang Indramayu yang sudah jadi korban pembangunan jembatan merah ini. Rasanya percuma saya jadi bupati di Indramayu kalau saya tidak bisa memberi perlindungan kepada rakyatku sendiri. Tiba-tiba muncullah arwah gentayangan di hadapan Bupati Jalari. Arwah tadi meminta tolong pada Bupati Jalari.
Tuan, tolong Tuan, sampai hati ya Anda tidak kasihan kepada saya, kata arwah tersebut. Lalu Pak Bupati pun menjawabnya, saya benar-benar kasihan pada arwah dan masyarakat Indramayu semua. Emang siapa sejatinya dirimu? Lalu sang arwah pun menjawab, saya tumbal jembatan merah Tuan. Nama saya Karsiman dari desa Jatisawit. Saya mati sia-sia Tuan. Dari atas jembatan merah saya didorong oleh Mandor Taliwongso Tuan. Lalu Bupati pun menjawabnya, Masya Allah, setega itulah Mandor Taliwongso. Terus apa maksudmu dirimu muncul di hadapan saya Bupati Jalari? Sang arwah pun menjawab, saya ingin minta tolong Tuan, tolong sempurnakan kematian saya dengan ditaburi bunga setaman, dan tolong sampaikan kepada keluarga saya yang ada di Jatisawit kalau saya ini sudah tiada Tuan. Lalu sang bupati pun menjawabnya, berarti keluarganya Karsiman belum mengetahui kalau Karsiman sudah meninggal. Ya sudah, jangan khawatir, saya akan melaksanakan permintaanmu. Sekejap mata arwah tadi hilang di hadapan Bupati Jalari. Hilangnya arwah tadi terlihat oleh kedua matanya Bupati Jalari di atas jembatan merah Wedasari yang belum menjadi sosok. Maksudnya yang belum menjadi sesosok gadis yang rambutnya panjang, pakaiannya putih mulus. Dengan rasa penasaran, Bupati Jalari akhirnya bicara dengan gadis tersebut. Ini anak siapa? Lagi malam-malam berdiri di atas jembatan merah. Terus kemana orang tuanya anak gadisnya dibiarin? Keluyuran. Dik, turun, jangan di atas jembatan merah, takut nanti jadi korbannya lagi. Tapi anak gadis tersebut tidak menghiraukan himbauan Bupati Jalari, malah dia menangis tersiak-siak. Kenapa menangis, Dik? Turun, sini cerita dengan saya. Akhirnya anak gadis tadi mau bicara sambil menangis pada Bupati Jalari. Kata si gadis, Tuhan Bupati Jalari, Anda begitu tega sama saya. Dengan penuh pertanyaan Bupati Jalari bicara pada anak gadis tadi. Bukan segitu, sebenarnya siapa dirimu, Dik? Lalu sang gadis pun menjawab, saya Ronggeng Melati Tuan. Lalu Bupati pun menjawab, Ronggeng anaknya Ki Karanggetas ya? Lalu sang gadis pun menjawab, iya, saya anaknya Ki Karanggetas Tuan. Bupati pun lalu menjawabnya lagi, Ronggeng Melati. Maafkan saya Bupati Jalari, waktu itu saya tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Sang gadis pun lalu menjawab, percuma Tuan, percuma. Jangan disesali yang sudah terjadi. Sekarang saya sudah menjadi korban jembatan merah ini. Saya menemui Anda hanya ingin menitip pesan kepada Anda, terutama saya titip orang tua saya, jangan sampai jadi korban lagi di jembatan merah. Anda sebagai pemimpin harus yang bijak. Cukup saya yang jadi korban yang terakhir di jembatan merah ini Tuan. Dan ketahuilah bahwa arwah saya tidak akan sempurna sebelum saya bisa menuntut balas pada orang-orang yang sudah menggelamkan saya di sini. Lalu sang bupati pun menjawab, cukup Melati, cukup, jangan menambah-nambah korban lagi. Lalu sang gadis itu pun menjawabnya, tidak Tuan, pokoknya saya harus balas dendam Tuan, harus. Lalu akhirnya arwah Ronggeng Melati menghilang dan meninggalkan Bupati Jalari. Ketika Bupati Jalari sedang meratapi kesedihannya, datanglah rakyat Indramayu dan langsung memukuli Bupati Jalari. Tetapi beruntung dicegah oleh Ki Totoran.
karena Ki Totoran khawatir terjadi kematian. Apalagi di demo ini ada Ki Kadrawi yang terkenal dari desa Kebulen sebagai orang yang sadis, orang yang suka membunuh orang. Setelah Ki Totoran berhasil mencegah masyarakat, Ki Totoran langsung minta pertanggungjawaban pada Bupati Jalari. Tuntutan yang diminta masyarakat Indramayu yaitu 1. Jangan mengadu domba rakyat sampai masyarakat Indramayu pada perang sesama saudara. Yang kedua, kalau sudah tidak bisa mengurus rakyat, berhentilah menjadi pejabat sebagai Bupati Indramayu. Tuntutan rakyat Indramayu tersebut membuat Bupati Jalari kebingungan karena Bupati Jalari tidak mengetahui apa-apa dengan pembangunan jembatan merah Jatibarang Wedasari ini. Karena pembangunan jembatan merah ini sudah 5 tahun, sedangkan Bupati Jalari menjabat Bupati di Indramayu baru 1,5 tahun. Tetapi rakyat Indramayu menyangka Bupati Jalari lah yang menandatangani pembangunan jembatan merah tadi. Padahal sebenarnya yang menandatangani yaitu Bupati Pridoi yang sebelumnya, yaitu Bupati Wira Semangun dengan keturunannya yang bernama Raden Kristal. Akhirnya Bupati Jalari menjelaskan kepada rakyatnya yaitu sebaik-baiknya masalah lebih baik dipecahkan dengan musyawarah. Desanya saya berada di pinggiran Sungai Cimanuk. Bukan berarti saya menghindar, melainkan saya ini sedang meninjau bahwa di Jatibarang itu ada pembangunan. Kalau kalian semua ingin tahu tentang hal ini, saya tidak mengetahuinya sebab saya tidak merasa menandatangani surat pembangunan jembatan ini. Kalau kalian jelas, beginilah ceritanya. Dulu, waktu Indramayu dipimpin oleh Bupati Wira Semangun, datang para pedagang dari Cina dan Belanda untuk menumpang berdagang di Indramayu. Terus, setelah Bupati Wira Semangun diganti anaknya, yaitu Raden Kristal, tetapi adanya orang Cina dan Belanda, para pedagang di Indramayu, para pembesar dari desa Jai7 merasa resah karena adanya orang Cina dan Belanda menumpang berdagang merusak budaya Islam di tanah Jawa. Bisanya yang dinamakan merusak yaitu anak kecil kalau waktu maghrib pada berangkat ke masjid, akibat adanya orang-orang Belanda yang minum-minuman atau mabuk-mabukan, akhirnya anak kecil dan masyarakat tadi pada ikut-ikut mengikuti budayanya orang Belanda. Tidak setujunya para pembesar dari Jai7, akhirnya Indramayu diserang oleh Jai7. Karena resahnya Bupati Kristal, beliau akhirnya meminta bantuan pada orang Belanda yang sedang membuat jalan di Balongan sampai menuju Batavia untuk mengusir orang Jati7. Tetapi kata orang Belanda, dia berani mengusir orang Jati7 asal ada bayarannya. Lalu Bupati Kristal pun menyanggupinya. Yang penting orang Jai7 bisa diusir dulu. Akhirnya Belanda berhasil menyerang pasukan yang dari Jai7. Setelah orang Belanda mengusir orang Jai7, orang Belanda menagih janji Bupati Kristal yaitu meminta bayaran sebesar 1.130 pound sterling. Kata Bupati Kristal, kalau dijadikan uang Indramayu kisaran beberapaan. Orang Belanda pun menjelaskan kalau dirupiahkan nilai uang tersebut bisa untuk membeli tanah Indramayu. Tetapi kalau Bupati Kristal tidak sanggup membayarnya, ya sudah, tanda tanganilah surat izin pembangunan jembatan penghubung Jatibarang Wedasari. Begitulah ceritanya tadi. Yang menandatangani ini bukan saya tapi Bupati Kristal. Begitulah penjelasan singkat oleh Bupati Jalari. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Nah, tadi merupakan ringkasan premis cerita dari tragedi Jembatan Merah atau dendamnya arwah Ronggeng Melati. Mohon maaf kepada Pini Sepuh, pakar sejarah, pakar cerita legenda, apabila dalam penyampaian cerita ini
dapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari CRI Channel, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.